Halo, selamat pagi semuanya. Kita masuk di materi yang keempat, kelas 5. Baik, di materi 4 ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, di sini Pak Wana memunculkan gambar laki-laki dan perempuan yang sedang bergembira bersama. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Mari kita pelajari lebih mendalam. Kita amati gambar berikut ini. Di gambar 1.6, jadi gambar ini 1.6 ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang sedang bekerja sebagai petani. Ya. Oke, kita lanjutkan di gambar 1.7. Ini ada seorang ibu atau perempuan yang sedang menggendong bayi, menggendong anaknya. Ada di gambar berikutnya lagi seorang ibu yang sedang menggendong ataupun menyuapi anaknya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini sering kita jumpai di dalam masyarakat kita. Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan A sampai D ini di dalam dirinya masing-masing. Mulai A misalnya, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh perempuan di lingkungan masyarakat kita? Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh perempuan, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, sampai D, semuanya dijawab. Ya, tuliskan di buku. Ya, di buku yang sudah anak-anak siapkan. Ya, A sampai D, ya. Terus kita masuk ke gambar ini. Ya, kita lihat gambar ini. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan, tetapi sekarang banyak laki-laki yang sudah melakukan ini. Nah, intinya apa? Intinya bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya. Poin A, setiap masyarakat dan budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Pendapat masyarakat dan budaya mempengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ingat, di sini hanya sebagian. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur, mengurus rumah, merawat anak-anak, dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Berdasarkan pendapat ini, perempuan tidak perlu sekolah sampai ke perguruan tinggi, sementara laki-laki haruslah berpendidikan tinggi, bekerja, dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Saya ingatkan lagi, ini hanya sebagian masyarakat yang berpendapat seperti itu. Ya, pendapat lain menegaskan bahwa derajat perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Menurut pendapat ini, perempuan tidak perlu bekerja keras karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab laki-laki, maka perempuan seolah menjadi perhiasan dan atasan. Disebut perhiasan karena perempuan seolah tidak boleh kotor, dan disebut atasan karena laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Ingat, ini pendapat beberapa saja. Ya, kalau ketika kita melihat gambar ini, gambar yang ada di sini tentang perempuan mengemudikan bis, ini kan berarti perempuan juga sudah mulai ada dan mulai banyak sekarang yang bekerja seperti ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang dilakukan oleh perempuan. Nah,
Anak-anak yang terkasih, laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Ini secara umum. Kalau yang sebelumnya ini tadi kan hanya sebagian-sebagian saja. Dan secara umum adalah ini. Laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Sama ya, ingat-ingat. Untuk mengembangkan kemampuan mereka. Semuanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, tidak ada laki-laki yang paling diprioritaskan, tidak ada perempuan yang paling diprioritaskan. Jadi semua adalah diprioritaskan. Gitu ya. Baik, kita lihat dasarnya di kitab suci. Ya. Kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 ayat 20 sampai dengan 23. Tentang judulnya adalah perempuan dan laki-laki sepadan. Mari disiapkan kitab sucinya di rumah, bisa dibuka kitab Kejadian bab 1 ya, kita baca bersama-sama ya. Oke, kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berangkatlah manusia itu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, kita bisa melihat beberapa poin penting yang ada di dalam kitab suci. Yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar diantaranya berjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Jadi Allah punya tujuan. Ya. Tujuannya bukan tujuan yang tidak baik, tetapi tujuan yang baik, yaitu saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Allah tidak mengendaki jika laki-laki dan perempuan berjalan masing-masing, karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Ini poin kedua yang penting, ya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dijadikan bawahan oleh laki-laki. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki supaya sederajat tadi ya. Oke, poin ketiga. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka maupun duka. Contoh sederhana begini, ketika perempuan tidak bisa mengangkat hal-hal yang sifatnya berat, tapi laki-laki punya kemampuan itu. Bagaimana sebagai laki-laki? Apakah mengolok-olok atau mengejek? Apakah mau membantu? Itu contoh sederhananya seperti itu.
Antara laki-laki dan perempuan selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasan masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Biasanya Pak Wana memang menyampaikan dua hal, yaitu kemampuan jasmani dan kemampuan rohani. Kemampuan jasmani adalah, nah kalau bawa catatan silahkan dicatat. Kemampuan jasmani adalah kemampuan yang mengandalkan tenaga badan. Sedangkan kemampuan rohani adalah kemampuan yang mengandalkan pikiran. Gitu ya. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Pesan untuk anak-anak semuanya, bagaimana sikap kita seharian? Apakah kita sudah seperti yang diharapkan oleh Allah? Apakah kita masih saling mengejek antar sesama kita maupun dengan teman ataupun dengan orang yang berlawanan jenis? Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami sekarang sudah tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon doronglah supaya kami saling menghormati dan menghargai, serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.